Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sami sehat? Alhamdulillah, panjat puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa pada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa menghadiri kajian di majelis ini, dan alhamdulillah pula daerah kita aman, nyaman, tidak ada bencana. Semoga seterusnya tidak ada bencana, tidak ada gempa, tidak ada angin puting beliung, tidak ada likuifaksi, tidak ada banjir bandang, tidak ada tsunami, dan tidak ada musibah-musibah lain. Semoga daerah kita aman semuanya dan kita bisa beraktivitas bagaimana biasanya. Amin Allahumma amin. Keduanya sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke hadirat Rasulullah dan para nabi yang telah mendahului beliau. Semoga kita bisa mengikuti uswah hasanah beliau dengan ayat-ayat yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sampai akhir hayat kita, tanpa bosan, tanpa males ya. Karena yang namanya manusia kadang timbul rasa males untuk mempelajari dan apalagi untuk mempraktekkan awang-awangan ya. Semoga kita diberikan kekuatan untuk bisa terus mengkaji ayat-ayat Allah dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk pagi hari ini kita akan mengambil tema mengenal jasad atau raga, ruh dan jiwa. Kita semuanya dihidupkan oleh Allah ini dibekali dengan bekal jiwa raga kita dan juga ruh, juga kebutuhan manusia lahir maupun batin Allah penuhi semuanya. Bapak Ibu, kira-kira sudah bisa membedakan belum jasad? Nah, kalau jasad sudah tahu ya. Jiwa itu apa jiwa? Jiwa? Makanya nanti kita akan belajar ya. Kita akan belajar mengenai jasad atau raga. Kan kita sudah biasa mengucapkan jiwa raga kita gitu kan. Nah, jiwa itu apa sih gitu ya. Kalau ruh itu juga nanti akan kita bahas supaya kita tahu dan mengenal diri kita sendiri, Bu. Apa yang ada di dalam diri, kita akan mengenalnya. Jasad kita ya, yang sudah Allah ciptakan lebih dulu daripada ruh. Kalau ruh sudah ada pada diri Allah ya, kita hanya ditiupkan sebagiannya ya, dari ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menciptakan kita dengan berbagai kelengkapan Bapak Ibu ya. Itu di surat 95 At-Tin ayatnya 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya bentuk, paling cantik ya, paling bagus dibanding makhluk-makhluk yang lain. Nggih mboten Bapak Ibu? Iya. Apalagi dibandingkan yang di kebun binatang itu ya,
kita paling cantik, kita paling bagus nih betul. Sebaik-baik yang Allah ciptakan adalah manusia. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengenal jiwa ataupun roh, kita akan mengenal jasad kita lebih dulu. Proses awal daripada Allah menciptakan diri kita diproses di mana Bapak Ibu? Di dalam rahim seorang ibu. Monggo kita buka surat 22 ayatnya 5 dan surat 23 ayat 13 sampai 14 ya, nanti kita lanjut. Dua ayat 5. Itu adalah proses terbentuknya jasad kita, proses terbentuknya janin dalam rahim ibu kita. Itu proses, walaupun Allah mengatakan kun fayakun. Kun jadilah fa, yakun maka jadilah iya. Itu adalah fayakun, itu adalah merupakan proses. Jadilah maka jadilah iya, itu adalah dengan melalui proses. Tidak bim salah bim kula panjenengan wonten ing rahim ibu kula panjenengan itu terus jadi langsung bayi, itu tidak. Coba kita lihat surat 22 ayatnya 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Proses terjadinya janin di dalam perut seorang ibu. Dulu sebelum ditemukan USG, Allah sudah memberitahukan proses terjadinya janin di dalam rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, in kuntum, jika kalian adalah fi raibin, di dalam keraguan, minal ba'tsi, dari kebangkitan. Karena di antara manusia ada yang tidak percaya tentang adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan di akhirat. Itu banyak di antara manusia tidak percaya. Nek wis mati dadi balung, dadi tanah, apa yo pan urip meneh gitu. Makanya Allah menjawab, Allah itu mampu menghidupkan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Apalagi kita yang sudah ada ini nanti hancur, tinggal mengulangi kembali kejadiannya. Begitu. Makanya di sini Allah mengatakan kuntum fi raibim minal ba'tsi. Jika kalian adalah di dalam keraguan dari tentang kebangkitan ya, tentang kebangkitan, Allah menunjukkan kekuasaan Allah. Fa inna, ya. Di situ ada inna taukid ya. Fa inna dibaca panjang itu beda dengan inna yang dibaca pendek. Karena inna yang dibaca panjang itu mengandung dhamir mustatir nahnu. Fa inna, maka sesungguhnya kami Allah, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Ini yang dari belum ada menjadi ada ya Bapak Ibu. Fa inna, maka sesungguhnya kami, khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian, menciptakan min turab, dari unsur tanah ya. Min turab, dari unsur tanah. Mengapa dari turab? Kalau panjenengan Bapak Ibu kita itu makan makanan hasil dari tanam-tanaman yang ditanam di bumi, di tanah. Kemudian dimakan, hasil makanan itu menjadi sperma. Kalau bapak-bapak, hasil tanaman itu yang dikonsumsi ibu menjadi ovum. Di dalam rahim bertemu kan, sudah menikah gitu kan, bertemu antara sperma dengan ovum atau indung telur ya. Kemudian
Summa min nutfatin, itulah dari sperma itu. Kemudian dari setetes air mani atau sperma dari seorang bapak ya, yang nantinya bertemu dengan indung telur atau ovum nih di dalam rahim dengan seorang ibu dalam rahim. Kemudian berproses berminggu ya. Kemudian menjadi alaqah, min alaqatin, dari, kalau di sini artinya segumpal darah. Ada yang mengartikan sesuatu yang menempel di dinding rahim ya. Namanya zigot, ada yang namanya zigot itu seperti apa itu, lintah ya. Menempel di dinding rahim setelah proses antara sperma dan ovum itu bertemu, nanti akan berproses menjadi zigot ya. Sesuatu yang menempel di dinding rahim. Kemudian berproses lagi, berminggu-minggu lagi, kemudian 2 mingguan ya. Ini yang bisa menerangkan dokter ini, Bu Dokter Puspa. Summa min alaqah, summa min mudghah ya. Kemudian berproses lagi menjadi sepotong atau segumpal daging. Di situ nanti akan dikorelasikan dengan surat 23, nanti ada tulang belulangnya juga ya. Mukhallaqatin, ada yang tercipta ya, ada yang tercipta, wa ghairi mukhallaqatin, ada yang tidak tercipta. Maksudnya ada yang kejadiannya sempurna dan ada yang kejadiannya tidak sempurna. Artinya ada yang sampai lahir utuh menjadi bayi, ada yang gugur, ada yang keguguran gitu ya. Ini ayatnya. Jadi dari proses nutfah, alaqah, mudghah itu ada yang sempurna kejadiannya dan ada yang gugur. Mungkin ada yang gugur 3 bulan, 4 bulan ya. Jadi gugur, tidak menjadi janin. Untuk apa semuanya itu diterangkan oleh Allah? Linubayyina lakum, supaya kami jelaskan pada kalian. Wa nuqirru fil arham, dan kami tetapkan dalam rahim-rahim. Kalau panjenengan ya sebagai seorang ibu punya rahim-rahim, mana sya'u ila ajalim musamma, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang ditentukan, sampai 9 bulan, biasanya 9 bulan 10 hari kalau orang zaman dulu itu. Kalau sekarang sudah diprediksi dokter ini harus keluar ya, sesar gitu ya. Kalau dulu sampai usia 11 bulan, 12 bulan belum keluar ya dibiarkan saja zaman dulu ibu. Ila ajalim musamma. Kemudian summa nukhrijukum tiflan, kemudian kami keluarkan kalian semuanya tiflan, sebagai bayi. Dari bayi orang langsung gede Bapak Ibu, proses kan, muek-muek, bayi abang ya. Berkembang menjadi summa litablughu asyuddakum, kemudian agar kalian sampai kedewasaan kalian. Dan ketika kita hidup di dunia ini, kata Allah, enggak ada yang tidak sampai usia tua ya. Wa minkum may yutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan, ada yang 9 bulan 10 hari di dalam rahim kemudian keluar sudah menjadi mayat, ada yang sehat bugar 2 bulan 3 bulan, ada yang diambil lagi oleh Allah itu kan, meninggal itu ya. Maka di sini wa minkum mayyutawaffa, dan di antara kalian ada yang diwafatkan. Tapi juga wa minkum mayyuraddu ila ardhil umuri, dan di antara kalian ada yang dikembalikan sampai lanjut usia. Sampai usia lanjut mungkin umur 80, 90 ya. Bahkan sekarang ada yang 100 lebih ya. Ila ardhil umuri. Supaya apa? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Ternyata semakin tua orang semakin pinter nih Bapak Ibu. Semakin apa? Iya, pikun lagi. Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui setelah ilmu yang ada padanya itu. Jadi akan kembali seperti anak kecil lagi. Kita wis dikai maem, ngomongnya aku durung maem gitu kan. Aku ning kene waktu dikai maem. Biasanya orang-orang sepuh gitu kan. Makanya kalau
kita merawat bapak ibu yang sudah lanjut usia harus super sabar. Itu kan di berbagai surat kan ya. Itu di surat 17 ayat 23 24 itu kan juga. Kemudian surat 46 ayat 15 16 itu juga istilahnya setelah kita umur 40 tahun berarti bapak ibu kita sudah sangat sepuh, harus sabarnya luar biasa. Itu pun kalau sehat Bu. Kadang ada yang disertai dengan sakit yang tidak bisa menggerakkan badan, itu ujian yang sangat berat istilahnya gitu ya. Semoga kita ini kalau misalnya merawat mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bersabar ya Bapak Ibu. Kita membayangkan diri kita aja gitu. Kalau kita mau merawat dengan ikhlas itu, kalau seandainya saya di posisi seperti ini, saya juga akan membutuhkan bantuan anak-anakku gitu. Jadi kalau kita mau membantu orang dengan ikhlas itu gambarkan saja diri kita di posisi beliau gitu. Jadi insya Allah akan timbul kesadaran. Tapi kalau enggak, wong anaknya kok repot ini, lesetok anaknya. Itu. Tapi kalau itu kembalikan kepada diri, andai saya seperti ibu bapak saat ini juga saya akan membutuhkan bantuan anak-anakku gitu. Itu nantinya akan menimbulkan keikhlasan kita dalam merawat ibu bapak kita. Lanjut, Allah menunjukkan tentang kekuasaan Allah untuk membuat makhluk yang belum ada menjadi ada. Perbandingannya adalah bumi ini ya, watarol ardo, dan engkau lihat bumi, karena seorang perempuan itu ibaratnya kan ladang Bapak Ibu ya, perempuan ladang, bapak-bapaknya adalah petani yang menanam benih gitu kan. Makanya di sini watarol ardo hamidatan, dan kamu melihat bumi kering, fa idza anzalna 'alaihal ma, maka apabila kami turunkan atasnya air ya, bumi yang kering, Allah turunkan air, apalagi air hujan itu mengandung berbagai macam zat-zat yang bermanfaat untuk kesuburan bumi ya. Maka ketika bumi itu kering, Allah turunkan air, ihtazat warobat, ia bergerak ya, dan suburlah, wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan dia menumbuhkan dari tiap-tiap jenis yang indah. Itu jadi bumi itu sama dengan seorang ibu, nek ora diairi ya ora ya tidak akan menumbuhkan keturunan. Begitu juga bumi kalau tidak diairi juga tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan begitu. Ya, di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah mampu menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, yaitu dengan bertemunya seorang bapak dengan ibu, sperma dengan ovum atau indung telur, di situ akan menghasilkan janin. Itu. Makanya di awal ayat itu in kuntum fi raibim minal ba'tsi. Jika kalian ragu tentang hari kebangkitan, maka lihatlah Allah itu mampu menciptakan yang sesuatu yang belum ada menjadi ada. Lah kebangkitan itu kan nanti kita ini sudah diciptakan Bu. Cuma kita nantinya kan mati, ya, mati menjadi di kuburan itu kita sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi tanah kalau sudah jutaan tahun ya. Bahkan hasilnya sudah kita nikmati, kalau yang jutaan tahun sudah untuk ini kan apa itu isi bensin, pertamax itu kan hasil fosil-fosil makhluk hidup yang sudah jutaan tahun lalu, dan itu tidak bisa diperbaharui lagi karena itu membutuhkan jutaan tahun untuk menghasilkan minyak itu ya. Kemudian Bapak Ibu kita akan lihat lagi surat 23 ayat 13 dan 14. Dari 12. Ya. Dari 12. Ya. Ya. Iya. Betul. 12 sampai 14. Ini kita mengenal jasad lebih dulu ya Bu. Nanti baru kita akan setelah jasad itu tercipta di dalam janin, di dalam rahim, nanti baru Allah masukkan ruh juga jiwa. Sudah ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ayat 12 ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqna, dan sungguh benar-benar kami telah menciptakan al insana, manusia, min sulalatin min tin, dari saripati atin ya. Di sini diartikan tanah, saripati tanah, karena memang tadi kita bahas di surat 22 ayat 5 itu kita ini memang saripati, tercipta dari saripati tanah itu. Sperma, ovum itu adalah dari saripati tanah, dari unsur tanah. Kemudian summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya ya, menjadikan dari saripati tanah tadi nutfah, air mani, fi qararim makin, dalam tempat atau rahim yang kokoh. Kita mengenal bahwa yang namanya rahim itu tempatnya sangat kokoh sekali Bapak Ibu. Karena apa? Perut kita aja itu ada berapa lapisan dokter? Ada berapa lapisan? 4 lapisan ya? 4 lapisan kulit ya? Ya, ada 4 lapisan kulit, dan itu masih dibungkus lagi dengan plasenta. Itu seorang bayi itu. Ya. Plasenta itu kan di dalamnya ada air tuh Bapak. Dan itu kalau misalnya andekan itu, biasanya orang hamil di luar nikah itu kan mau menggugurkan kandungan, itu kan kadang diantemi itu kan. Dan itu bisa apa ya, aman, itu bayi itu di dalam itu aman. Kalau misalnya ya terlindungi, karena di dalam air itu sudah di dalam perut, ada perut itu kulitnya ada berapa lapis gitu kan, di dalamnya masih dalam rahim, di dalam plasenta itu. Jadi masih aman banget, berapa lapis gitu ya. Jadi berlapis-lapis lah. Maka di sini disebut sebagai fi qararim makin, di dalam rahim yang sangat kokoh, benar-benar kokoh. Makanya orang yang menggugurkan kandungan itu sangat kesakitan sekali, karena sulit untuk mengeluarkan bayi yang dalam rahim itu. Karena memang itulah Allah menciptakan luar biasa bagi ibu-ibu gitu ya, yang di sisi rahim untuk melahirkan seorang bayi. Kemudian dari nutfah tadi, summa khalaqna nutfata, kemudian kami telah menciptakan air mani menjadi alaqah, sebagai gumpalan darah atau tadi zigot gitu ya, sesuatu yang menempel di dinding rahim. Fa khalaqnal alaqah, lalu kami ciptakan dari alaqah itu mudghah, segumpal daging berproses berminggu-minggu itu ya. Fa khalaqnal mudghah, maka kami menciptakan segumpal daging, yaitu dengan diciptakannya idhoman. Apa? Idhoman? Tulang. Daging tanpa tulang ya padha karo daging sing dijual ning pasar itu, mlempuruk, Pak. Kita itu kalau misalnya tanpa dikasih tulang sama Allah, nggak kelihatan cantik, nggak kelihatan bagus loh Pak. Mong daging tok lempuruk itu loh. Ora ono irunge kan. Hidung kan ada tulang toh, kuping juga tulang, tangan juga tulang, kaki tulang, ya pinggul tulang, bahu juga tulang, ada kerangkanya itu. Andaikan Allah tidak menciptakan tulang di dalam daging tadi, maka tidak akan terbentuk janin yang maka Allah ciptakan apa? Tulang, ya, tulang. Idhoman. Fakasawnal idhom, lalu kami bungkus tulang itu lahman, dengan daging lagi. Di selain ada tulang juga Allah menciptakan kita dengan otot-otot ya, otot-otot. Daging tanpa otot kita nggak bisa jalan Bapak Ibu, nggak bisa gini, nggak bisa ngangkat tangan, gitu. Itu ada otot juga. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, dari sperma ketemu ovum ya, menjadi menjadi alaqah, menjadi mudghah, kemudian ada tulang belulang, kemudian kami menjadikannya ciptaan yang lain, jadi apik ya, jadi cantik, jadi bayi yang bagus kalau itu lahir laki-laki atau perempuan.
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, sebaik-baik yang maha pencipta. Masya Allah. Alhamdulillah, kula panjenengan lahir sempurna, kagungan mripat, kagungan irung, kagungan tutuk, ya, punya pipi, punya bibir, punya lidah. Coba kalau hanya diciptakan bibir saja tanpa lidah, kita nggak bisa merasakan, nggak bisa menelan makanan, Bapak Ibu. Gimana? Iya, bibir saja nggak ada lidahnya, kita kasih ke mulut nggak bisa menelan. Kemudian kita juga diciptakan apa? Air liur itu di bawah. Ini. Itu juga ternyata air liur itu walaupun naik tangi turu mambune wangi banget ya. Itu ternyata manfaatnya banyak. Itu kita bisa menelan makanan. Selain ada lidah, juga ada air liur itu. Tanpa air liur itu seret, Pak. Gitu. Karena dengan air liur itulah kita bisa menelan makanan dengan enak, gitu. Aduh, nikmat Allah itu kalau kita ingat dalam diri kita, Masya Allah ya, luar biasa. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha khaliqin, maha suci Allah, sebaik-baik maha pencipta. Itu adalah proses di dalam penciptaan raga atau jasad manusia. Itu sampai kira-kira usia 4 bulan ya. Makanya orang Jawa itu kalau udah 4 bulan ngapati itu kan, maka ditiupkan ruh itu. Buka surat 32 ayat dari ayat 7, 8, 9 itu ya. 32. Tadi sudah sempurna kejadiannya, sudah membentuk apa ya, yang kayak manusia tapi kecil gitu ya, janin yang kecil. Nah sekarang prosesnya menjadi, itu masih mati yang belum dikasih ruh ya. 32 ayatnya 7, 8, 9. Di 9-nya itu Allah tiupkan ruh. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah yang membuat bagus segala sesuatu ciptaannya. Segala sesuatu ciptaan Allah bagus semuanya, enggak ada yang jelek. Wa bada'a, dan dia memulai khalqal insani min tin, memulai penciptaan manusia. Manusia pertama itu terbuat dari tin. Manusia pertama terbuat dari tin. Tin aja kita artikan tin. Kita bahas di lain kali ya. Kemudian keturunannya kata Allah, summa, kita semuanya adalah keturunan dari manusia pertama. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Mimma immahin itu adalah bacaan idgham bi ghunnah. Mimma immahin. Jadi nunnya itu tidak terbaca, tapi terbacanya mim, karena nunnya sudah masuk ke mim. Kemudian dibaca gunnah, gunnah itu berengengeng, ya, mendengung. Mimma, bukan minma, tapi apa? Mimma immahin. Setiap ada mim tasjid atau nun syiddah ya, tasjid juga, itu dibaca gunnah, dibaca berengengeng. Jadi kalau membaca summa ya bukan hanya summa tapi summa gitu. Summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Itu kalau menurut tajwid seperti itu. Jadi nanti kalau membacanya jadi enak didengarnya. Summa ja'ala naslahu, kemudian dia Allah menjadikan naslahu, keturunannya kula panjenengan, min sulalah, dari saripati
mimma immahin, dari air yang hina. Kula panjenengan walaupun ayune kaya ngopo, baguse kaya ngopo, tercipta dari apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Napa niku? Nutfah, air mani atau sperma. Maka ingatlah kalau kita mau sombong, aku di padaran sopo itu ya. Kita tercipta dari siapa? Dari apa? Mimma immahin, dari air yang hina. Bahkan ingat lagi kalau kita akan sombong, ingatlah ada makhluk yang Allah contohkan, makhluk yang sombong, yang dulu disuruh untuk menghormati Nabi Adam, bersujud. Siapa? Iblis. Tapi ternyata iblis nggak mau sujud karena dia merasa lebih baik dari yang lain. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Karena apa? Iblis nggak mau tunduk terhadap perintah Allah untuk bersujud terhadap penghormatan terhadap Adam, karena ternyata iblis merasa lebih baik dari Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah, maka jongasi gitu ya. Maka kita ini kalau misalnya lebih merasa lebih pinter, lebih kaya, lebih cantik ya, lebih ganteng, lebih kedudukannya lebih tinggi dari yang lain, itu ya bolone sapa? Iya, si iblis ternyata bolone. Dan itu nanti tempatnya bukan di jannah tapi di mana? Nar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian setelah Allah memproses tadi di surat 22 ayat 5, surat 23 ayat 12 sampai 14 ya. Itu baru menjadi janin Bapak Ibu, belum dihidupkan. Baru di sini ayat 9-nya Allah tiupkan roh, baru kemudian hidup. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi setelah jadi bentuk janin yang sempurna, sebelum Allah tiupkan roh itu mati ya. Tsumma sawwahu wa nafakha, kemudian dia Allah menyempurnakannya ya, janin tadi. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan dia meniupkan di dalam janin tadi mir ruhihi, sebagian dari ruhnya. Mir ruhihi, sebagian dari ruh Allah itu. Jadi pola panjenengan bisa hidup sekarang ini itu ditiupkan oleh siapa? Roh dari Allah, roh, sebagian ruhnya dari Allah. Itu ruh. Nanti kita akan mengenal ruh dan jiwa. Kalau jasad kita sudah tahu tadi. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan dia Allah menjadikan bagi kalian apa? As-sam'a. Sam'a apa sam'a? Pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati. Kita disuruh oleh Allah dengan adanya diberikan sam'a, absar, afidah itu di surat 16 ayat 78 adalah suruh bersyukur, tapi yang terjadi adalah qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur gitu. Sekarang kita akan mengenal ruh ya, karena di surat 32 ayat 9 ini tentang ruh. Ketika kita menjadi janin di dalam perut kita, sebelum ditiupkan ruh kita mati. Kemudian Allah meniupkan apa? Ruh. Kemudian kita menjadi hidup. Sekarang kita akan mengenal ruh. Surat 17 ayat 85. 17 ayat 85 tentang ruh ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada orang yang bertanya, roh ki bentuke kaya ngapa? Warnane apa? Panggonane ning ndi ya? Ning urip ning manungsa ya. Maupun di hewan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya padamu Muhammad 'anir ruh, tentang roh. Nabi Muhammad disuruh menjawab oleh Allah, qul, katakanlah Muhammad, karena qul itu fi'il amar yang untuk yang diajak bicara satu orang laki-laki, yaitu Rasulullah Muhammad. Qul, katakanlah Muhammad, ar-ruhu, roh itu bin amri rabbi, dari urusan Tuhanku. Ternyata Rasulullah ketika ditanya tentang roh tidak boleh menjawab, hanya disuruh menjawab qulir ruhu min amri rabbi, bahwa roh itu urusan dari urusan Tuhanku. Nabi Muhammad saja tidak tahu di mana letak roh, warnanya apa itu ya, letaknya di mana di dalam tubuh seorang manusia ataupun hewan ya. Wa ma utitum, ada kalimat lagi wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberi ilmu ya dari roh itu illa qalilan, kecuali sedikit. Jadi roh ya, roh itu adalah sesuatu yang bisa menghidupkan manusia. Kalau saya contohkan tadi kita telah belajar tentang jasad ya. Kalau saya contohkan HP ini apa itu? HP ya Bu? Ini casing. Bahwa jasad kita itu kayak casing Bu. Ya, kayak casing. Kemudian kalau casing HP saya ini tidak ada batunya, bisa digunakan enggak? Tidak. Kemudian saya kasih baterai ya, kasih baterai menjadi hidup. Begitu juga ruh Bapak Ibu. Ruh di dalam diri manusia itu seperti baterai yang bisa menghidupkan casing, yang bisa menghidupkan jasad. Paham? Ruh itu yang menghidupkan jasad ya. Adanya ruh, Allah tiupkan ruh di dalam janin tadi sehingga kita menjadi hidup. Tandanya atau ciri daripada roh yang cirinya ya, ketika kita sudah dikasih roh, cirinya apa? Menjadi hidup. Satu. (1785) ya. Dengan roh kita menjadi apa? Hidup. Ciri hidup apa? Bergerak. Ya, bergerak. Satu, bernapas dulu ya. Bernapas. Kemudian dua, tumbuh. Karena dengan roh itu janin kita yang ada di dalam perut kita ya, kalau dulu kita itu menjadi janin, menjadi bertumbuh. Kalau nggak dikasih roh, tidak bisa nafas, nggak bisa tumbuh. Kemudian tiga apa? Bergerak. Ya. 4. Kalau orang hidup itu cirinya apa? Hangat ya. Bedone wong urip karo wong mati ya Panas banget. iya. Panas karo adem ya. Hangat ya Bu. Ya bisa hidup. Ciri hidup itu. Terus kemudian kalau sudah lahir bisa mendengar. Ini ya. Mendengar, melihat, merasakan dan lain sebagainya ya, dengan kembangkan sendiri. Ciri-ciri ya, berpikir dan seterusnya. Kalau kita sudah lahir kan itu. Makanya tadi Allah ketika manusia dalam
janin itu Allah tiupkan apa? Ruh. Ketika janin itu belum ditiupkan ruh, misalnya Allah nggak meniupkan ruh di dalam janin, akhirnya janin itu menjadi apa? Mati, menjadi gugur kan gitu. Tapi Allah tiupkan ruh, akhirnya janin itu bisa bernafas, mulai gerak-gerak gitu kan ya. Ibu-ibu yang sudah merasakan, kalau bapak nggak saya tanya karena nggak pernah merasakan. Menjadi bernafas, kemudian bisa tumbuh, bisa membesar kan, apalagi sudah mulai itu 7 bulan itu ya, 80 sudah dua gitu ya, nyikut-nyikut itu di perut ya, bergerak ya. Kemudian juga hangat, kalau misalnya apa itu, orang hidup itu hangat, badannya hangat. Tapi kalau orang mati dingin. Bedanya dengan orang hidup dengan orang mati yaitu wis ora nafas, ora tumbuh, ya sak mono wae, misalnya mati 16 tahun ya segitu aja, nggak tumbuh gitu. Juga anteng kan, nggak gerak, adem, dingin, kemudian rumu, tidak melihat, tidak merasakan, juga tidak bisa berpikir, itu tidak bisa kemana-mana orang mati. Itu bedanya orang mati dengan orang hidup. Itu ruh. Jadi ruh itu ibarat apa Bapak Ibu tadi? Baterai. Paham ya? Jadi jasad atau raga kita diisi dengan baterai. Lah Allah di surat 32 ayat 9 tadi, summa itu tadi apa? Allah ya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian dia Allah menyempurnakannya dan dia meniupkan di dalamnya dari sebagian ruhnya. Wa ja'ala lakumus sam'a, itu Bapak Ibu. Manusia itu dikasih ruh itu hanya hidup tok Pak, Bapak Ibu. Kemudian Allah mengatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kembali ke surat 32 ayat 9 lagi ya, 32 ayat 9 lagi ya. Dia Allah menciptakan, ini tentang jiwa ya. Tadi kita membahas ini tentang jasad berarti. Ya. Ini jasad. Jasad atau apa? Raga. Ini tentang ruh. Sekarang tentang jiwa. Tentang jiwa. Itu di surat 32 ayat 9. Nanti kalau